Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas al-mas'alatul ula, masalah yang pertama dari permasalahan-permasalahan ahlul jahiliyah. Qala al-muallif rahimahullah, وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah permasalahan yang paling besar dari masalah-masalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah, yaitu masalah syirik, bahwa ahlul jahiliyah mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka. Fa'ata bil ikhlas, maka beliau diutus oleh Allah dengan membawa keikhlasan. وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل. Beliau juga menghabarkan bahwasanya ikhlas, kewajiban beribadah hanya kepada Allah, adalah agama Allah yang Allah tabaraka wa ta'ala utus dengannya seluruh para rasul. وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص, dan bahwasanya amalan-amalan tidak akan diterima kecuali apabila dilaksanakan dengan keikhlasan. وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة. Beliau juga menghabarkan bahwa, atau Allah tabaraka wa ta'ala juga menghabarkan bahwa siapa yang menganggap baik perbuatan-perbuatan syirik ini, maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. وهذه هي المسألة التي تفرق لأجلها الناس بين مسلم وكافر. Permasalahan ini pula yang akhirnya terbagi manusia menjadi muslim dan kafir. Dengan tauhid ini terpisah mana yang muslim dan mana yang kafir. Wa indaha waqa'atil adawah, dan karena permasalahan ini pula kemudian terjadi permusuhan antara Rasul dan umatnya. Para Rasul, para Anbiya wal Mursalin, mereka atau terjadi permusuhan antara mereka dengan kaumnya karena tauhid, karena mereka melakukan syirik. Kemudian para anbiya mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, sehingga terjadi permusuhan. Wali ajriha syuri'al jihad, dan karenanya disyariatkannya jihad. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah dan
agama dan ketaatan hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Halillahu azza wa jalla bihajah ila an yaj'ala bainahu wa bainal 'abdi wasitah? Ya, apakah Allah tabaraka wa ta'ala membutuhkan perantara antara dirinya dengan hambanya? Karena orang-orang kafir, kaum musyrikin pada zaman Nabi SAW, mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Ya, maka apakah Allah tabaraka wa ta'ala butuh perantara-perantara tersebut? Allahu jalla wa ala qaribun mujib. Allah tabaraka wa ta'ala maha dekat. Allah tabaraka wa ta'ala maha menjawab doa. Yasma'u wa yara. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Wa yarham, Allah maha memberikan rahmat. Wa yaqbalu taubata min ibadihi, Allah juga menerima taubat dari para hambanya. Wa lam ya'murna bittikhadhil wasa'id fid du'a. Allah tidak pernah memerintahkan kita agar kita menjadikan perantara antara diri kita dengan Allah, sebagaimana yang itu dilakukan oleh banyak manusia. Ketika berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia menjadikan antara dirinya dengan Allah wasilah. Umpamanya bijahi syekh fulan, kemudian berdoa kepada Allah. Bihadrati nabiyina Muhammad, kemudian berdoa kepada Allah, dan seterusnya. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik. Allah tidak pernah memerintahkan kita agar kita menjadikan antara kita dengan Allah wasilah. Allah tidak butuh perantara. Bal amarana bidu'aihi mubasharatan. Bahkan Allah memerintahkan kita agar kita langsung berdoa kepadanya. Allah berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah langsung. Allah tidak memerintahkan kita agar kita menjadikan wasilah. Berdoalah dengan wasilah fulan, berdoalah dengan wasilah syekh fulan, berdoalah dengan wasilah wali fulan, tidak. Atau berdoalah dengan wasilah nabi, juga tidak. Fad'ullaha, berdoalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan ijabai doa itu untukmu. Untuk perhatikan, ud'uni, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku. Allah tidak, dalam ayat ini Allah tidak memerintahkan kita berdoalah dengan wasilah Nabi Muhammad, berdoalah dengan wasilah orang-orang saleh, berdoalah dengan wasilah para wali, tidak. Ya, tetapi wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa itu untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk beribadah kepadaku, dia akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Amarana Allahu bidu'aihi mubasharatan. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kita agar kita langsung berdoa kepadanya. Walam ya'murna bittikhadhil wasa'id bainana wa bainahu. Allah tidak memerintahkan kita agar kita menjadikan wasa'id, menjadikan antara kita dengan Allah wasilah yang menyampaikan doa kita kepada Allah.
وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah permasalahan yang paling besar yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tradisi kaum jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu masalah syirik. Wa hiya mas'alatu syirk li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allah wa arsalahu ila an-nasi awal ma bada' bid-da'wati ila tauhidillah azza wa jalla. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus oleh Allah kepada seluruh manusia, pertama yang beliau mulai adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dakwah pertama yang beliau serukan adalah agar manusia mentauhidkan Allah, agar manusia hanya beribadah kepada Allah, agar manusia meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Wa inkari syirki, jadi beliau berdakwah dengan mengajak kepada tauhid dan mengingkari perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Ya, mereka menyembah Latta, mereka menyembah Uzza, mereka menyembah Hubal, menyembah Manat dan seterusnya. Maka ini diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu, kalian akan berbahagia, kalian akan sukses dengan mengatakan la ilaha illallah. Wa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha 'asamu minni dimahum wa amwalahum. Apabila mereka mau mengucapkannya, maka akan terlindung dariku darah dan harta mereka. Fakana sallallahu alaihi wasallam yaghshahum fi mujtama'atihim wa fi manazilihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatu dengan mereka. Beliau menyatu dengan masyarakat. Ya, beliau masuk ke rumah-rumah, mendatangi rumah-rumah orang-orang musyrik dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Wa fi ayyamil mausim fil hajj, demikian pula pada saat musim haji, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah, wa yad'uhum ila tauhid, mengajak mereka kepada tauhid. Wa yadhhabu huna wa huna, beliau pergi ke sana dan kemari untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, kama dhahaba ila Taif yad'uhum ila tauhid, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif dan mengajak mereka kepada tauhid. Ketika penduduk Mekah menolak dakwah beliau, hanya sedikit yang mau menerima dakwah beliau, dan mereka terus melancarkan permusuhan kepada beliau, maka beliau pergi ke Taif dengan harapan penduduk Taif mau menerima dakwah beliau. Tapi sebaliknya, justru penghinaan yang beliau dapatkan. Bahkan ketika beliau akan keluar dari kota Taif, beliau disambut dengan anak-anak kecil yang membawa batu-batu kemudian melempari beliau dan mengusir beliau dari Taif. Maka beliau mengajak mereka kepada tauhid wa ifradillahi jalla wa ala bil ibadah, mengajak mereka untuk mengesahkan Allah tabaraka wa taala dengan ibadah. Hadza awwalu ma bada bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah
dakwah pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang hendaknya diperhatikan oleh para dai. Hendaknya dakwah pertama yang mereka sampaikan, perkara pertama yang mereka sampaikan tentang masalah tauhid sebelum mereka memulai perkara-perkara yang lain. Ya, kalau ada yang mengatakan itu kan dulu karena penduduk Mekah semuanya musyrik, sedangkan sekarang banyak kaum muslimin. Ya, di Indonesia ini banyak kaum muslimin. Kita katakan banyak kaum muslimin, tapi juga banyak tersebar perbuatan syirik. Perbuatan syirik masih tersebar, terjadi di hadapan kita. Ya, masih dilakukan praktek-praktek syirik, masih dilakukan. Maka tetap hendaknya dakwah yang pertama kita sampaikan adalah masalah tauhid dan memperingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan syirik. Mungkin bukan penyembahan terhadap berhala, ya. Perbuatan syiriknya bukan menyembah atau sujud kepada patung, tetapi ada perbuatan-perbuatan yang lain. Menjadikan orang-orang saleh sebagai wasail, datang ke kuburan-kuburan para wali, berdoa di situ, minta pertolongan di situ, minta dilancarkan rizkinya kepada orang-orang yang sudah dikubur, beristighatsah kepada mereka. Ini semuanya perbuatan-perbuatan syirik. Ya, perbuatan-perbuatan syirik karena menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Lianna hadha huwal asas. Kenapa beliau memulai dakwahnya dengan tauhid? Karena inilah yang asas, ini merupakan yang pokok, ini merupakan pondasi agama, yang apabila manusia benar pondasinya, maka bangunan Islamnya itu akan benar. Ya, apabila pondasinya ini salah, maka akan rusak bangunan Islamnya. Lianna hadha huwal asas. Karena ini adalah perkara yang paling penting. Oleh karena itu, seluruh para nabi memulai dakwahnya dengan masalah tauhid, mengajak kepada tauhid dan melarang dari perbuatan syirik. Wa hakadha yajibu 'ala ad-du'ati an yahtamu bihadzal amr. Maka wajib bagi para dai, wajib bagi orang-orang yang mengajak manusia kepada agama ini, wajib bagi mereka untuk perhatian, memberikan perhatian yang lebih dalam masalah yang agung ini, yaitu masalah tauhid. Hendaknya mereka menitik beratkan dakwah yang disampaikan adalah mengajak manusia kepada la ilaha illallah, menjelaskan kepada manusia tentang tauhid, menjelaskan kepada manusia tentang syirik, menjelaskan tentang macam-macam syirik. Ya, bagaimana konsekuensi la ilaha illallah itu terus disampaikan kepada manusia, karena banyak yang tidak faham, banyak kaum muslimin yang tidak memahami kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi masih pergi ke dukun, mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih memberikan pengorbanan kepada selain Allah tabaraka wa taala dan seterusnya, yang itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Wa yaj'alu ad-da'wata ila at-tauhid hiya ahammu syai'in fi da'watihim, dan hendaknya mereka menjadikan dakwah kepada tauhid menjadi titik utama di dalam mereka menyampaikan dakwahnya. Faqad ata sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas, ikhlasul ibadati lillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa perintah ikhlas, wa tarku ibadati ma siwallahi minal awliya'i was salihin aw ghairihim, dan memerintahkan agar
meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, peribadatan kepada para wali, orang-orang saleh dan yang lainnya. Hadza huwa dinur rusul. Ini adalah agama para rasul. Jadi agama para rasul itu sama. Ajaran para anbiya wal mursalin itu sama. Mereka mengajak kepada tauhid dan melarang umatnya dari perbuatan syirik. Ya, dan semua kitab-kitab yang Allah tabaraka wa taala turunkan sama. Isinya untuk memerintahkan manusia mentauhidkan Allah dan melarang manusia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Oleh kerana itu Allah tabaraka wa taala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru." Dan tidaklah mereka diperintahkan, mereka semua diperintahkan, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka hanya menyembah kepada Allah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fadzalika dinul qayyimah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut annahu la ilaha illa anna, bahwasanya tidak ada sesembahan yang paling berhak untuk disembah dengan benar kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, ani'budullah, agar mereka menyeru u'budullah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini dakwah seluruh para nabi dan rasul. Oleh kerana itu kemarin pernah kita sebutkan bahawa asas dakwah para nabi itu ada dua. Pertama, tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid. Yang kedua, ibtalus syirik, membatalkan perbuatan-perbuatan syirik. Fahadha huwa manhajur rusuli alaihimus salatu wassalam. Inilah manhaj dakwah para rasul alaihimus salatu wassalam. Apa? Ad-da'watu ila ibadatillah. Dakwah mengajak untuk beribadah kepada Allah. Wa tarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Wa baqiyatul islahat ta'ti tab'an lidzalik, sedangkan perbuatan-perbuatan baik yang lain itu datang setelahnya, disampaikan setelah tauhid. Ya, yang pertama disampaikan adalah tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala la yaqbalu min al-a'mali illa ma kana khalisan liwajhihi. Dan Allah tidak menerima amalan-amalan. Allah tidak akan menerima amalan-amalan kecuali apabila amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas. Sebesar apapun amalan yang dilakukan, ketika tidak dibarengi dengan keikhlasan, tidak akan diterima oleh Allah. Haji yang tidak dilakukan dengan ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Jihad yang dilakukan tidak dengan ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis,
Abu Hurairah tentang awwalu ma tusa'aru bihimun nar, awwalu man tusa'aru bihimun nar, manusia yang pertama kali dinyalakan dengannya api neraka. Ya, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah, awwalu man yuqda yaumal qiyamah, orang yang pertama kali akan diputuskan perkaranya oleh Allah. Ada tiga orang. Pertama, orang yang terbunuh di medan perang. Ya, orang yang terbunuh dalam medan perang. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu dan rajin membaca Al-Quran. Orang yang ketiga, orang yang banyak berinfak. Tetapi tiga orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa? Padahal mereka melakukan amalan-amalan yang besar, jihad, amalan yang besar. Zarwatu sanamil Islam, puncak dari agama ini. Ya, tetapi tidak bermanfaat tatkala ternyata tidak dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, menuntut ilmu. Menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu, mempelajari ilmu, membaca Al-Quran, tapi ternyata tujuannya liyuqal alim, supaya dikatakan alim. Tujuannya supaya dikatakan qari, si fulan membaca Al-Quran supaya dikatakan qari. Tidak bermanfaat, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena tidak ikhlas. Yang ketiga, orang yang dermawan, banyak dia berinfak. Tidak ada jalan kebaikan kecuali dia infak, tetapi ternyata infaknya tersebut liyuqal jawad, supaya dikatakan dia orang yang dermawan, orang yang banyak berinfak, tidak ikhlas. Maka tiga amalan ini tidak bermanfaat. Ya, maka perbuatan syirik ini akan menghapuskan amalan-amalan. Wa aidan la budda an yakuna al-amal muwafiqan lima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Di samping amalan yang akan diterima oleh Allah itu harus dilakukan dengan ikhlas, yang kedua, amalan itu harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini harus terpenuhi, ikhlas dan mutaba'ah. Seseorang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, salat ikhlas, puasa ikhlas, tetapi dalam pelaksanaannya dia tidak mengikuti Nabi SAW, ngarang sendiri, maka ini tidak diterima oleh Allah. Ya, tidak diterima oleh Allah. Orang yang umpamanya orang kurban, ya, kurban disyariatkan itu dengan bahimatul an'am, dengan binatang ternak, dengan sapi, dengan onta, dengan kambing. Ada orang yang mengatakan saya ingin berkurban dengan kuda. Kuda lebih mahal harganya. Ya, saya ingin yang mahal. Maka tidak diterima oleh Allah sekalipun dia ikhlas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau saya ingin kurban dengan umpamanya ikan arwana yang super red, itu yang harganya puluhan juta, tidak diterima oleh Allah sekalipun dia mahal dari kambing, lebih mahal dari sapi. Tapi karena tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, maka tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fallahu la yaqbalu al-amal alladhi fihi bid'ah wala ma kana fi syirik. Maka Allah tidak menerima amalan yang tercampuri dengan perbuatan bid'ah dan amalan yang dicampuri dengan perbuatan syirik. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu, mengharap bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan dia tidak
menyekutukan Allah dalam ibadah yang dia lakukan dengan sesuatu apapun. Falyamal amalan salihah, ini syarat harus mutaba'ah, bahwa amal harus dilakukan dengan ittiba', sesuai dengan contoh dari Nabi. Falyamal amalan salihah. Kemudian yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi satu amalan akan disebut dengan amal saleh apabila terpenuhi dua syarat. Syarat pertama ikhlas, syarat yang kedua sesuai dengan petunjuk dari Nabi. Itu baru disebut sebagai amal saleh. Makanya Allah berfirman, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Amalan yang baik, ya sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang baik, amal yang saleh itu yang paling benar, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas ma kana lillah, ikhlas kalau diberikan hanya kepada Allah. Was-shawab ma kana 'ala sunnah, dan benar itu kalau sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan ya tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat tersebut, bukan termasuk amal saleh. Seorang yang berzikir kepada Allah, ikhlas dalam berzikir kepada Allah, tetapi dia dalam berzikirnya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Dia menentukan setiap malam Jumat saya harus zikir la ilaha illallah 1000 kali. Maka itu tidak diterima. Sekalipun itu zikir, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ngarang sendiri tata caranya. Waktunya buat sendiri setiap malam Jumat. Jumlahnya buat sendiri 1000 kali. Caranya ngarang sendiri dengan harus menggeleng-gelengkan kepala atau menggerak-gerakkan badannya. Yang itu semua tidak ada petunjuk dari Nabi. Maka menjadi bid'ah, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sekalipun banyak dia lakukan. Ya. Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lam yaqtasir 'ala al-amri bi'ibadatillah bal naha 'anil syirki. Di sini Allah tidak mencukupkan hanya memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, bal naha 'anil syirki, tapi juga melarang dari perbuatan syirik. Ada perintah, ada larangan. Kedua-duanya ini harus disampaikan. Sebagian orang yang disampaikan dalam dakwahnya itu perintah terus yang disampaikan. Perintah sholat, perintah sedekah, perintah zakat, perintah akhlak, dan seterusnya. Tidak pernah melarang manusia. Kenapa? Nanti kalau saya larang, ini akan berpotensi memecah belah. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran memberikan perintah dan larangan. Ada larangan, ada perintah. Ya. Dan itu harus disampaikan. Wa'budullaha, perintah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lianna ibadatallahi la tuqbal idza kana fiha syirkun, karena ibadah kepada Allah tidak akan diterima apabila di dalamnya terdapat perbuatan syirik. Wal kufru bit taghuti muqaddamun 'ala al imani billah. Kufur kepada sesembahan selain Allah itu didahulukan dari keimanan kepada Allah. Makanya Allah berfirman, "Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha."
Maka barang siapa yang kufur kepada taghut, sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Wa hadha ma'na la ilaha illallah, itulah makna kalimat la ilaha illallah. Fahiya mukawwanatun min nafyin wa itsbat. La ilaha illallah terdiri dari an-nafi, peniadaan, wa itsbat, dan penetapan. Nafyus syirki, meniadakan perbuatan syirik, itsbat wa itsbat tauhid, dan menetapkan tauhid. La ilaha nafyun, meniadakan, tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada sesembahan yang hak. Sesembahan banyak, Tuhan itu banyak, tetapi tidak ada yang hak. Illallah, penetapan bahwa ilahul haq adalah Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha ibtalun li jami'il ma'budat. La ilaha membatalkan seluruh ma'budat, sesembahan-sesembahan. Illallah itsbatun li'ibadatillahi wahdah. Fallahu la yaqbal minal a'mali illa ma kana khalisan liwajhihi. Maka Allah tidak menerima amalan kecuali yang diberikan hanya mengharap wajahnya. Wala yaqbalul amal alladhi fihi bid'ah. Allah juga tidak menerima amalan yang dicampuri dengan perbuatan bid'ah. Ya, wa mukhalafa limanhajir rasul, ataupun ibadah yang di dalamnya terdapat penyelisihan terhadap manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada keterangannya dari kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Dalam riwayat disebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak ada keterangannya dari kami, yang tidak termasuk dari agama tersebut, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ya, hadis yang tadi, man ahdatsa, siapa yang mengada-adakan. Terkadang pelaku bid'ah mengatakan, saya tidak pernah mengada-adakan, saya hanya ikut ustadz-ustadz, saya hanya ikut para kiai dan seterusnya, saya tidak mengada-adakan. Maka dia terkena hadis man amila amalan, siapa yang beramal dengan satu amalan. Walidzalika qala al-ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan, innal amala la yuqbal illa bi syartain, sesungguhnya satu amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Asy-syartul awwal al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, wasyartul tsani al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ikhtalla ahadu asy-syartain lam yuqbal hadzal amal wa lam yakun amalan salihan. Jadi amal itu harus terpenuhi dua syarat. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Apabila hilang salah satu syaratnya, tidak diterima, dan amalan tersebut tidak disebut sebagai amal saleh. Sekalipun pelakunya menganggap itu adalah amal saleh, maka itu bukan amal saleh. Wa akhbara jalla wa ala anna man 'abada ma yastahsinuhu min al-asnami wal awliya'i wal ashjari wal ahjari wal qubur wa lam yarji' fil ibadati ila kitabillahi wa sunnati rasulih wa innama i'tamada 'ala al-istihsan wa 'ala ma tahwahu nafsuhu walau khalafa al-kitaba was sunnata akhbara jalla wa ala anna Allah qad harrama 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Kemudian Allah menghabarkan bahwa siapa yang menyembah apa yang dianggapnya itu perbuatan baik,
Siapa yang berbuat syirik dan dia anggap itu adalah perbuatan baik, menyembah berhala, menyembah para wali, menyembah pohon-pohon, menyembah batu-batu, menyembah kuburan, dan tidak kembali di dalam ibadah yang dia lakukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Landasannya bukan Al-Quran dan Sunnah, tetapi dalam ibadahnya dia hanya beranggapan bahwa itu baik, sesuai dengan pandangan hawa nafsunya. Hawa nafsunya mengatakan itu baik, maka itu baik. Atau karena orang banyak menganggap itu baik, maka itu baik. Itu bukan kaidah dalam beribadah. Ibadah itu tauqifiyah, harus ada dalilnya. Ibadah itu bukan yang dianggap hawa nafsu kita baik. Perasaan ini baik kok, kata orang ini baik kok. Bukan anggapan baik dalam beribadah, kaidah dalam beribadah. Ibadah itu harus sesuai dengan Al-Quran, harus sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. Timbangannya Al-Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu, bukan perasaan, bukan ikut-ikutan manusia, bukan. Ya, siapa yang cara beribadahnya seperti itu, dia berbuat syirik, dianggap perbuatan syiriknya itu baik, maka orang yang demikian, kata Allah, kata beliau, Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Karena ada orang-orang yang berbuat syirik dan dia anggap perbuatannya itu baik. Kenapa sih tidak boleh? Orang-orang soleh itu kan punya kedudukan di hadapan Allah. Para wali itu punya kedudukan, sedangkan saya itu orang yang banyak dosa. Maka saya berdoa kepada wali tersebut. Saya datang ke kuburannya, saya minta-minta di situ supaya dia bisa menyampaikan permintaan saya kepada Allah. Itu dianggap perbuatan baik, padahal itu perbuatan syirik. Dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kenapa? Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Karena setan yang telah menghias-hiasi amalan mereka sehingga dianggapnya itu perbuatan baik. Di sini ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, pentingnya kita untuk terus menuntut ilmu. Ya, pentingnya kita untuk terus menuntut ilmu agar kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik. Kita harus menuntut ilmu, kita bisa membedakan. Jadi menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu bukan hanya sebagai sambilan saja, sambilan. Maka yang akan didapatkan sambilan, tidak pernah dia memiliki kualitas ilmu. Tetapi dia betul-betul dalam menuntut ilmu, dia ingin faham terhadap agama, ingin supaya selamat akidahnya, maka dia menuntut ilmu. Karena kebodohan itu, kata para ulama, da'un udhal, penyakit yang sangat berbahaya. Kebodohan itu yang menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik. Kebodohan menjerumuskan seorang dalam perbuatan bid'ah. Ya. Menyelisihi Allah tabaraka wa taala dalam keadaan dia jahil. Maka dengan menuntut ilmu kita akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yani mana'ahu min dukhulil jannati man'an batan. Artinya Allah tidak akan memasukkan dirinya ke dalam surga sama sekali. Artinya dia akan kekal di neraka. La tama'a lahu fiha. Ya, wa ma'wahu an-nar. Wa hadhihi aqibatu syirki billahi azza wa jal wa in kanu yaqulun ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Maka ini adalah akibat dari perbuatan syirik. Akibat dari perbuatan syirik. Sekalipun perbuatan yang mereka lakukan dianggap perbuatan baik, mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Haula'i idza matu ala dzalik
ghairu taibin haramallahu alaihimul jannah. Mereka apabila mati dalam keadaan tersebut wal iyadzu billah, Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Wa ja'alan nara ma'wahum abadal abad. Allah jadikan neraka tempat kembalinya selama-lamanya. Falladhi yuridu li nafsihi najat yantabi'u li hada. Maka orang yang menginginkan keselamatan hendaknya perhatian dengan masalah ini. Siapa yang menginginkan keselamatan, perhatikan masalah ini. Wala yabqa ala umuri jahiliyati fi hadha wa ghairihi, dan tidak boleh dia berada di atas perkara-perkara yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum, itu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang, masih dalam pembahasan al-mas'alatul ula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.